Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam perkuliahan pengembangan evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang asesmen hasil belajar. Nanti akan disinggung juga tentang pengisian rapor. Dalam mekanisme penilaian hasil belajar mencakup hal-hal perumusan tujuan penilaian, pemilihan atau pengembangan instrumen penilaian, kemudian pelaksanaan penilaian, selanjutnya pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Dalam perencanaan dan pelaksanaan asesmen terdiri atas beberapa hal. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menentukan bukti hasil belajar atau learning evidence, menentukan bentuk asesmen, mengembangkan instrumen, dan menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Penjelasannya ada di salin dia berikutnya. Ini adalah contoh rancangan asesmen formatif dan sumatif. Dalam tabel ini dapat Anda lihat ada beberapa kolom. Kemudian tertera juga bentuk penilaian, instrumen penilaian, dan KKTP. Ini dipilih dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan indikator capaian. Guru dapat memilih bentuk penilaian, apakah mau menggunakan pengamatan, tes tertulis, tes lisan, wawancara, atau dokumentasi, atau lain-lain. Nah, ini disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, yang mana yang kira-kira tepat digunakan untuk bentuk penilaian dari tujuan pembelajaran yang dipilih. Instrumen penilaian demikian, kemudian KKTP juga demikian ya, deskripsi kriterianya. Silakan dipilih dan disesuaikan saja dengan tujuan pembelajaran dan indikator capaiannya. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang akan dinilai. Dalam hal ini, guru dapat memikirkan tujuan apa yang ingin dicapai, pemahaman apa yang diharapkan dari peserta didik, pengetahuan dan keterampilan kunci apa yang akan diperoleh peserta didik sebagai hasil dari unit ini, gitu ya. Dari tujuan pembelajaran, contohnya mampu menyimak dan berbicara, membaca dan memirsa, menulis dan mempresentasikan teks interpersonal dengan ungkapan perkenalan diri dan menyampaikan minat. Nah, ini contoh dari tujuan pembelajarannya. Pemahaman apa yang diharapkan dari peserta didik? Tentu pemahaman mengenai teks interpersonal dengan ungkapan perkenalan diri dan menyampaikan minat. Contohnya, tujuan pembelajaran ini dialokasikan waktunya ini sebanyak 8 jam pelajaran atau 4 pertemuan. Sedangkan rencana pelaksanaannya ini dilaksanakan pada Juli pekan kedua sampai dengan Agustus pekan ke-1. Kemudian yang kedua, menentukan bukti hasil belajar atau learning evidence. Dalam menentukan bukti hasil belajar ini, guru dapat memikirkan bahwa bukti apa yang menunjukkan bahwa peserta didik memahami. Pengalaman belajar apa saja yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, keterampilan apa yang menunjukkan bahwa peserta telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini contoh dari bukti evidence, bukti belajar atau evidence. Ini contohnya yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan kosakata dari teks yang didengar. Nah, ini bukti yang menunjukkan bahwa peserta didik memahami kosakata dari teks yang didengar. Mengucapkan kata-kata dengan jelas, memahami dan merespon ungkapan yang sesuai dengan konteks situasi dan hubungan dengan partner bicara, dan sebagainya ya, dan lain-lain seperti yang dapat Anda baca. Yang ketiga adalah menentukan bentuk asesmen dan tujuan asesmen. Bentuk asesmen apa yang akan digunakan untuk mengenali kebutuhan peserta didik. Nah, di asesmen awal pembelajaran. Kemudian bentuk asesmen apa yang akan digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran di asesmen formatif. Nah, ini juga harus ditentukan oleh guru. Selanjutnya, bentuk asesmen yang digunakan untuk menilai hasil pembelajaran pada laporan hasil belajar ini akan menggunakan asesmen apa. Selanjutnya, ada tidak tugas kinerja atau performance task yang menunjukkan bahwa peserta didik memahami. Kemudian bukti lain ada tidak untuk menunjukkan peserta didik memahami, misalnya asesmen tes, kuis, atau bukti observasi, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh rencana asesmen bahasa Inggris fase E. Misalnya di asesmen awal pembelajaran, ini ada bentuk asesmennya adalah agree disagree checklist atau setuju tidak setuju checklist. Jadi ada checklist setuju dan tidak setuju begitu ya, yang nanti harus diceklis oleh peserta didik dari pernyataan-pernyataan yang disajikan oleh guru. Ini waktu pelaksanaannya direncanakan di awal pertemuan 1. Kemudian ini asesmen formatif 1, asesmen formatif 2, dan sampai dengan berikutnya. Nah, ini bentuknya juga sudah ditentukan. Ini untuk asesmen formatif 2, bentuk
assessmentnya adalah online quiz. Ini menggunakan word wall. Ini untuk pengecekan pemahaman. Ini di akhir pertemuan 2 dan selanjutnya gitu ya untuk rencana assessment. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan instrumen. Misalnya di formatif 1 menggunakan lembar observasi dengan kegiatan sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini dikembangkan instrumennya menjadi seperti ini. Ini di atas ada identitas peserta didik, kemudian tanggal observasinya tanggal berapa, lalu dibuatkan tabel. Nah, ini terdiri atas kolom nomor, aspek yang diamati, kemudian kemunculan iya atau tidak. Antusias saat melakukan eksplorasi, jadi diamati oleh guru. Nah, jika antusias, ini di checklist pada kolom iya. Menyampaikan pendapat saat berdiskusi. Nah, si peserta didik ini menyampaikan pendapatnya atau tidak. Kalau tidak, checklist di kolom tidak. Kalau iya, checklist di kolom iya, dan selanjutnya. Yang kelima adalah menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Kriteria apa yang digunakan untuk mengukur pemahaman? Bagaimana kualitas pekerjaan yang menunjukkan bahwa standar telah terpenuhi. Kemudian di dalam KKTP juga ini ditentukan kriteria apa yang digunakan untuk mengukur produk dan kinerja peserta didik. Berikut adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan belajar, ini terdapat pendekatan yang digunakan. Yang pertama menggunakan deskripsi, kemudian menggunakan rubrik, atau menggunakan skala atau interval nilai. Rubrik dapat digunakan pada berbagai metode asesmen. Dapat digunakan pada tulisan ilmiah, seperti esai juga bisa, partisipasi diskusi, laporan praktek laboratorium, portofolio, dan kerja kelompok. Komponen rubrik terdiri atas aspek, level, kemampuan, dan deskriptor. Contohnya seperti pada tabel berikut. Nah, tabel ini dapat kita lihat bahwa ini ada kolom aspek, perlu bimbingan, cukup, kemudian kolom baik, kolom sangat baik. Nah, dalam aspek ini dituliskan aspek satunya apa, aspek 2 apa, misal aspek dan selanjutnya. Kemudian perlu bimbingan, ini deskriptor 1, deskriptor 5, kemudian cukup, baik, atau sangat baik. Nah, nanti kita lihat ya. Contoh rubrik ketercapaian tujuan pembelajaran. Nih, tujuan pembelajaran ini dituliskan tujuan pembelajarannya apa di kolom tujuan pembelajaran. Selanjutnya perlu bimbingan, cukup, baik, atau sangat baik. Nah, deskriptornya belum menunjukkan penguasaan kompetensi dan lingkungan materi yang ada pada tujuan pembelajaran. Jika si peserta didik perlu bimbingan, katakan cukup jika menunjukkan sebagian kecil penguasaan kompetensi dan lingkup materi yang ada pada tujuan pembelajaran. Jika itu baik, deskriptornya adalah menunjukkan sebagian besar penguasaan kompetensi dan lingkup materi yang ada pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah sangat baik. Nah, jika sangat baik, menunjukkan penguasaan pada semua atau melebihi kompetensi dan lingkup materi yang ada pada tujuan pembelajaran. Ini adalah contoh deskripsi kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Jadi di checklist tidak memadai atau memadai, ini kriterianya. Ini contoh rubrik. Nah, ada baru berkembang, layak, cakap, mahir, ini dari isi laporan. Kalau baru berkembang, belum mampu menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman, belum jelas tertuang dalam tulisan. Ide dan informasi dalam laporan tercampur dan hubungan antar paragraf tidak berhubungan. Ini baru berkembang. Kemudian kalau layak, mampu menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas. Laporan menunjukkan hubungan yang jelas di sebagian paragraf. Cakap dan mahir, silakan dapat tanda baca sendiri. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari contoh tabel yang tadi, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria di atas mencapai minimal atau tahap cakap. Berikut ini merupakan contoh kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran menggunakan interval. Jadi ada intervalnya di sini. Ini kriteria ketuntasannya menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut dan lain sebagainya. Ini keterangannya ada 0 sampai 40% belum mencapai remedial di seluruh bagian. 41 sampai 60% belum mencapai ketuntasan remedial di bagian yang diperlukan dan sebagainya. Nah, ini pada contoh ini pendidik hanya menggunakan rubrik dan diambil kesimpulannya. Nah, ini contoh dari rubrik bermain peran. Ada kriteria ekspresi, volume suara. Ini kolom baik sekali, baik, cukup, perlu bimbingan. Kalau perlu bimbingan, monoton, tanpa ekspresi, misalnya volume suara sangat pelan atau tidak terdengar. Kalau baik sekali, terdengar jelas hingga seluruh ruang kelas dan lain sebagainya. Ini diisi.
Nah, ini analisis indikator capaian, level kemampuan, dan deskripsi basis tujuan pembelajaran. Jika di analisis indikator akan seperti ini. Tujuan pembelajarannya ini menyelidiki ragam sumber energi misalnya yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Indikator tujuan pembelajarannya misalnya yang pertama adalah mampu menguraikan manfaat sumber energi, yang kedua mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur. Dari indikator ini, kemudian ada level kemampuan. Level kemampuannya apakah perlu dibimbing, perlu bimbingan, cukup, baik, atau sangat baik. Nah, deskriptornya adalah belum mampu menguraikan manfaat sumber energi, atau menguraikan satu contoh manfaat sumber energi, menguraikan dua contoh manfaat sumber energi. Kalau sangat baik, menguraikan lebih dari dua contoh manfaat sumber energi. Dan ini sama yang di bawahnya. Ini turunan dari sini, kemudian deskriptornya bisa dituliskan. Selanjutnya adalah contoh rubrik tujuan pembelajaran. Ini menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Ini dituliskan bukti atau evidence tujuan pembelajarannya apa? Mampu menguraikan manfaat sumber energi. Perlu bimbingan, ini interval 0 sampai 60. Cukup 61 sampai 70, baik 71 sampai 80, sangat baik 81 sampai dengan 100. Ini deskriptornya dapat Anda baca sendiri. Jadi pendidik dapat menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada kualitas yang diyakininya. Misalnya pada kualitas cukup, apakah peserta didik ini dianggap telah mencapai kriteria ketercapaian kompetensi atau tidak. Misalnya kalau 1 masuk kriteria cukup, kalau 2 atau lebih misalnya masuk ke dalam kriteria sangat baik, misalnya begitu, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengolahan hasil belajar atau rapor. Ini adalah contoh pengolahan nilai rapor. Misalnya ada nama peserta didik, di sini terdiri atas Adi, Ali, dan Badu. Sumatif lingkup materi, materinya ditulis, lingkup materinya, kemudian telah ditulis ada asesmen sumatif 1, asesmen sumatif 2, 3, dan 4 misalnya. Ini kemudian ada kolom nilai akhir sumatif, ini rata dari sumatif 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ada sumatif akhir semester. Ini adalah tes, kemudian ada nilai akhir, barulah nilai rapor. Ini tinggal dijumlahkan, kemudian nilai akhirnya berapa, kemudian selanjutnya nilai rapor ini diperoleh dari nilai sumatif dengan nilai sumatif akhir semester. Gitu. Untuk nilai rapor dapat menggunakan pembobotan sesuai kesepakatan dan ditetapkan satuan pendidikan. Jadi pembobotannya mau berapa? Apakah kalau ini apakah itu puluhan sampai 100, 10, 100 atau satuan misalnya. Itu berdasarkan kesepakatan di satuan pendidikannya, di sekolahnya seperti apa. Selanjutnya adalah menyusun deskripsi capaian kompetensi. Ini contoh dari peserta didik yang bernama Adi. Pada sumatif 1, peserta didik atas nama Adi memperoleh 85 dan pada sumatif 3, 60. 85 kemudian dideskripsikan capaian kompetensinya, yaitu menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Sedangkan pada sumatif 3, Adi memperoleh 60. Nah, ini dengan artian bahwa ia masih perlu pendampingan dalam memahami pemecahan masalah yang berkaitan dengan SPL 3 variabel. Ini berkaitan dengan materi masalah ini ya, masalah SPL 3 variabel dalam mata pelajaran matematika. Ini contoh dari deskripsi capaian kompetensinya. Selanjutnya, cara menyusun deskripsi capaian kompetensi, ini prosedurnya. Yang pertama, menyusun deskripsi berdasarkan capaian pembelajarannya apa. Selanjutnya, alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penyusunan deskripsi mengambil poin-poin penting dari lingkup materi yang sudah diberikan. Jadi, pendidik cukup mengidentifikasi capaian kompetensi tertinggi dan terendah. Contohnya seperti tadi, 85 dan 60. Selanjutnya, ini ada laporan hasil belajar atau rapor. Laporan hasil belajar ini sifatnya sederhana dan informatif. Nah, hendaknya sih begitu. Karena laporan hasil belajar ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut bagi pendidik, satuan pendidikan, dan orang tua untuk mendukung capaian pembelajaran. Satuan pendidikan menyiapkan pelaporan hasil belajar atau rapor peserta didik.
Rapor peserta didik PAUD meliputi komponen identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelompok usia, semester, informasi pertumbuhan, dan lain-lain. Sedangkan rapor peserta didik SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat meliputi komponen ada identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, nilai, deskripsi, catatan guru, presensi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan mekanisme dan format pelaporan hasil belajar seperti apa kepada orang tua atau wali. Contoh format rapor hasil belajar. Ini format laporan hasil belajar jenjang SD seperti di sebelah kiri ini. Ada nama peserta didik, ini identitas peserta didik dan identitas sekolah, ini mata pelajaran, capaian kompetensinya apa, dan sebagainya. Ini format laporan hasil belajar jenjang SMP. Ini hanya contoh. Jika Anda menemukan format yang berbeda, seperti yang dikatakan tadi bahwa format rapor hasil belajar ini bergantung kepada satuan pendidikan masing-masing ya, kesepakatannya mau menggunakan yang mana. Ini contoh untuk SMA seperti ini. Dalam keterangannya ini, nilai akhir adalah satu nilai yang diperoleh rata-rata dari nilai sumatif selama satu semester. Ini di sini. Kemudian capaian kompetensinya berisi informasi tentang kompetensi yang sudah dicapai dan kompetensi yang perlu ditingkatkan. Jadi di deskripsi ini dapat ditulis dengan menggunakan kalimat positif dan memotivasi. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5. P5 ini merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi kurikulum Merdeka. P5 berupaya mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang seperti apa? Yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah contoh rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah model rapornya, terdiri atas identitas sekolah dan identitas siswa, kemudian ada tema, judul, deskripsi proyek, kemudian ada capaian siswa, ada dimensi, subelemen, levelnya, kemudian ada deskripsinya. Pada level terdapat level capaian BB, MB, BSH, dan SB. BB artinya belum berkembang. Belum berkembang bermakna siswa masih membutuhkan bimbingan dalam mengembangkan kemampuan. Kemudian MB adalah mulai berkembang. Siswa mulai mengembangkan kemampuan namun masih belum ajek. Kemudian BSH, berkembang sesuai harapan. Siswa telah mengembangkan kemampuan hingga berada dalam tahap ajek. Yang terakhir adalah SB, artinya sangat berkembang, bermakna siswa mengembangkan kemampuannya melampaui harapan. Ini model rapor P5 juga. Terima kasih, demikian pembahasan untuk kali ini. Ini saya ambil dari Salindia Iwan Suyawan. Untuk penutup presentasi kali ini, ada kata-kata bijak yang saya kutip dari Hasan Al-Basri. Dunia ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.